Baterai bocor, layar retak, storage penuh. Apakah ini saatnya ganti pacar? Apakah ini saatnya ganti HP? Kira-kira kapan ya waktu yang tepat buat beli HP? Tiap 2 tahun sekali kah? Pas perilisan HP terbaru kah? Pas udah kenal om-om kah? Pas udah lemot banget kah? Atau pas lingkungan sekitar udah pada ganti HP? Mending kita bahas bareng nih di video ini. Disclaimer, ini opini gue pribadi ya, so check this out. Yang pertama, pahamin kebutuhan sendiri, bukan kebutuhan temen lu, bukan bude lu, apalagi temennya bude lu. Ini adalah poin yang paling gue highlight sih, makanya gue taruh di nomor 1. Kelihatannya sepele, tapi orang suka lupa. Kadang orang suka bingung, bahkan gak bisa menentukan kebutuhan diri sendiri. Nah, lu harus sadar betul nih apa yang lu butuhin. Tanya ke diri sendiri, lu butuhnya apa? Lu juga perlu bedain nih, mana kebutuhan dan mana keinginan. Alias jangan FOMO. Jangan sampai kita beli HP dan rela ngabisin semua tabungan kita cuma buat beli HP yang sebenarnya pada saat itu belum penting-penting banget dan belum kita butuhin banget. HP-nya kebeli sih, tapi jadi ngorbanin kebutuhan utama kita. Yang ada malah boncos. Definisi gaya elit gaji sulit. Yang kedua, jujur sama diri sendiri. Nah, poin ini nyambung sama poin yang sebelumnya. Percuma kalau lu paham sama kebutuhan diri sendiri, tapi nggak jujur sama diri sendiri. Coba deh lu tanyain dan renungin tuh ke diri sendiri. Beli HP tuh buat apa? Buat seneng-seneng doang alias buat pamer? Buat kerja? Buat menunjang penampilan? Atau kebutuhan buat main game doang? Nah, jangan tanya gue, lu yang tahu jawabannya apa. Yang ketiga, pahami kebutuhan spesifik ke HP. Oke, setelah sholat istihoroh, merenungi mana kebutuhan, mana keinginan, dan juga udah merenungi apakah kita bener-bener butuh duit. Oh salah, apakah kita benar-benar butuh HP karena butuh? Atau buat hal yang lainnya, lu perlu memahami juga nih kebutuhan apa yang dibutuhin dari HP. Elah, bahasanya ribet banget sih. Lu paham gak maksud gua? No! Contoh nih ya, butuh HP yang bagus buat anak SMA. Nah, ini kurang spesifik nih. Yang bagus menurut lu itu yang kayak gimana? Yang kuat buat slip collar, yang kameranya bagus biar bisa pamerin HTS-an lu itu di sosmed, biar gak sering meriang dan kejang-kejang pas mabar. Yang harganya murah tapi spek bagus. What? Nah, ini sih ngelunjak. Terus kalau murah, nominal yang murah menurut lu itu berapa? Kalau beli Kinder Joy aja gak sanggup, mending gak usah gegayang ganti HP deh. Kalau lu masih bingung menentukan kebutuhan spesifik ini, tips dari gua adalah pelajarin apa sebenarnya yang bakal lu lakuin dengan HP itu nanti. Terus pelajarin diri lu sendiri kalau pakai HP itu kayak gimana. Dan seterusnya tuh dikerucutin. Ini contoh ya, HP gue yang sekarang adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Dulu sebelum beli ini, HP gue adalah Xiaomi Redmi 5 Plus. Yang gue butuhin dari sebuah HP adalah baterai yang awet, storage-nya gede. Terus harus keluaran terbaru karena ngincer security dan OS-nya biar gak lemot. Dan kamera yang bagus buat pamerin kehidupan ke mantan gue di sosmed. Enggak. Kamera bagus buat ngonten maksudnya ya. Dan tentunya semua itu harus sesuai dengan budget gue dong. Nah, selanjutnya gue tentuin nih kalau gue pengen pakai dari brand Xiaomi, lebih tepatnya Redmi. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya gue udah selalu pakai HP Xiaomi Redmi. Jadi udah terbiasa dan nyaman aja. Bahkan sekeluarga gue pakainya Xiaomi semua. Lebih tepatnya Redmi sih. Jadi mulai deh tuh gue riset, mulai dari HP keluaran Redmi yang terbaru itu apa aja. Terus gue bandingin nih sama yang versi Xiaomi kayak gimana.
Kalau harganya udah melebihi dari budget gue cari keluaran yang gak baru banget atau cari dari keluarga Xiaomi. Ya kalau nggak Poco, Redmi, ya kan? Terus gue riset deh, nonton banyak video tentang review HP. Dan sampai pada akhirnya melabuhkan pilihan gue ke Oppo. Bukan Oppo, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Yang keempat, cari tahu dan riset tuntas terkait produk yang mau dibeli. Pas udah tahu kebutuhan spesifik, lanjut ke riset tuntas produk-produk atau HP yang mau dibeli. Sekarang reviewer HP udah banyak banget nih di semua platform sosmed. Jadi bisa kalian lihat dan tonton deh tuh. Oh ya, untuk riset mendalam ini emang gak bisa kelar dalam waktu sehari. Lu kudu bertapa, puasa 40 hari, mendaki gunung, ngelewatin lembah. Jadi jangan buru-buru, santai aja nontonnya. Yang kelima, cek budget. Iyalah, kan UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya balik ke kondisi dompet bapak lu. Dompet masing-masing. Misal nih, lu pengen HP murah tapi punya spek dan kamera yang oke, tapi budgetnya di bawah 1,5 juta. Padahal buat punya HP yang spek dan kamera yang cukup bagus itu rata-rata 3 juta ke atas. Kalau lu maksain buat beli HP dengan budget 1,5 juta, yang ada lu malah kecewa karena kebutuhan yang lu butuhin itu nggak didapetin di HP tadi. Ujung-ujungnya kalau nggak pasrah ya dijual HP-nya. Kalau dijual pun harganya nggak akan sama kayak pas awal beli. Cuman bisa buat tuker pulsa doang bahkan. Terus kalau udah kejual mau diapain? Beli HP lain lagi yang harganya lebih tinggi. Udah waktu kebuang, energi juga kebuang. Yang bener aja, rugi dong. Ya beneran, rugi dong. Makanya lebih baik pikirin kebutuhan lu dulu, baru budget mengikuti. Kalau udah tahu kebutuhan secara spesifik, udah cek HP-nya mencukupi kebutuhan atau enggak, abis itu baru deh cek budget yang dibutuhin berapa. Hal ini buat mastiin bahwa uang yang udah kita keluarin itu nggak sia-sia. Selama belum kepepet, mending nabung dulu aja sampai bisa beli HP yang sesuai sama kebutuhan lo. Kasusnya sama tuh kayak gue. Pada saat itu sebelum beli HP ini, gue udah kebelet banget nih harus beli yang baru karena HP gue yang lama udah sakaratul maut. Makanya gue menyesuaikan dengan budget yang wajar bagi gue untuk waktu yang kepepet itu. Yang keenam, jangan tergiur sama harga yang murah. Siapa sih yang gak tergiur sama harga murah? Gue aja tergiur. Tapi ada yang harus diperhatiin nih. Kalau emang murah karena ada diskon besar-besaran atau cashback yang resmi dari tokonya, ya gak apa-apa. Tapi masalahnya nih, kalau nemu barang murah dan gak resmi, barang itu harus dipertanyakan emailnya udah terdaftar dan aktif di Indonesia atau belum. Jangan sampai kegocek harga murah kayak di video yang ini. Salah, video yang ini maksudnya. Terus masalah lain dari barang yang bukan resmi adalah gak ada dukungan garansinya. Kalau ada garansi resmi, kalian bisa benerin HP gratis di service center. Yang ketujuh, jangan kekecoh sama lingkungan sekitar. Balik lagi sebenarnya ke poin 1. Cuman elu yang paham dan tahu apa kebutuhan lu. Bukan orang tua lu yang selalu bilang, kami tahu apa yang terbaik untukmu nak. Pokoknya tentuin apa yang cocok buat diri lu sendiri. Kalau butuh HP yang kameranya oke untuk ngonten, ya gak usah permasalahin kalau HP itu gak bisa buat game yang berat. Toh kebutuhan utama buat ngonten kan udah terpenuhi. Kalau orang lain punya HP yang bisa buat ngegame berat, kamera oke dan lain-lain, ya udah itu kan mereka. Kebutuhan mereka dan kebutuhan lu itu kan sama sih. Bedanya lu lebih care aja. Kebutuhan mereka dan kebutuhan lu itu beda. Jadi jangan kekecoh alias jangan FOMO. Poin yang terakhir, poin ke-8, pilih timing yang tepat.
Menurut gua waktu yang tepat untuk menikah, waktu yang tepat untuk beli HP adalah ketika lu FOMO. Enggak. Maksudnya ketika secara fungsi lu lebih membutuhkan HP yang baru. Misalkan nih mau terjun jadi konten kreator dan membutuhkan HP dengan spek yang mumpuni buat konten kreator. Sama kasusnya kayak gua, secara fungsi udah butuh HP baru karena tuntutan kerjaan dan masih tetap menyesuaikan dengan budget. Itu aja pembahasan video kali ini. Jadi gimana nih? Yang mau beli HP masih nggak punya duit? Masih bimbang dan bingung? Atau malah bingung mending HP baru atau pacar baru? Tenang, semua orang bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Tapi seenggaknya semoga video ini membantu gundah gulana lu sebelum beli HP ya. Ada yang mau nambahin atau berpendapat? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Jangan tubir tapi. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk kalian yang lagi bingung banget untuk nyari pacar baru, nyari HP baru. See you di video selanjutnya.